Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang pertama di pelajaran yang ketiga. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran yang baru, terlebih dahulu kita akan mengulang pelajaran-pelajaran kita yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang alif lam at-ta'rifiyah. Apa itu alif lam ta'rifiyah? Alif lam at-ta'rifiyah adalah alif wal lam. Adalah alif hiya al alif wal lam tadkhulu ala al-ismil nakirah. Apa itu alif lam at-ta'rifiyah? Hiyal alif wal lam. Dia adalah alif wal lam. Tadkhulu alal ismil nakirah. Yang masuk ke dalam isim nakirah. Litahwilihi ila ismin ma'rifatin. Untuk merubah isim nakirah tersebut ke isim ma'rifah. Contohnya yang ada di dalam kitab baitun. Kata baitun ini tadullu ala syai'in laisa muayyanan. Tadullu Kata baitun ini tadullu ala syai'in laysa muayyanan. Itu menunjukkan kepada sesuatu yang belum ditentukan, yang belum jelas. Maka ini disebut nakirah. Wahya nakirah. Ya, maka dia adalah apa? Nakirah. Bersikap umum. Adapun kata kedua kemasukan alif lam al baitu kata al baitu ini menunjukkan tadullu ala syai'in muayyanin. Menunjukkan kepada sesuatu yang sudah ditentukan. Jelas maksudnya. Al-baitu
rumah itu. Fahiya ma'rifah, maka dia disebut ma'rifah. Paham ya? Ma'rifah itu artinya mengenal. Sesuatu yang sudah ditentukan itu ma'rifah, sesuatu yang jelas. Adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang jelas, itu adalah ma'rifah. Adapun nakirah adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang belum jelas. Baitun, rumah. Pintam, kitab mana yang mana ini? Yang penting kitab di situ. Bersikap umum. Itu adalah nakirah. Nakirah itu tidak ada alif lam, tidak dimasukin oleh alif lam. Pintam. Adapun ma'rifah sesuatu yang jelas. Al-baitu, ya, kemasukan alif lam. Nakirah ini kemasukan alif lam, maka dia menjadi ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang jelas. Al-baitu, rumah itu. Al-kitabu, kitab itu atau kitab tersebut. Paham di sini? Ini adalah perbedaan antara nakirah dan ma'rifah. Jadi isim itu ada dua bagian. Yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifah. Paham ya? Nah, kemudian kita sudah menjelaskan apabila isim nakirah ini kemasukan alif lam, isim nakirah ini kemasukan alif lam, maka apa? Yuhdhafu at-tanwin atau at-tanwinu inda dukhuli alif lam, dukhuli al. Apabila isim nakirah ini kemasukan alif lam, yuhdhafu tanwinu, tanwinnya dibuang. Paham? Contohnya di sini yang pertama apa? Baitun. Baitun. Baca tanwin kan? Tanwin. Apabila kemasukan alif lam, yuhdhab at-tanwinu, tanwinnya dibuang. Inda dukhuli al, ketika masuk al. Jadi al-baitu, enggak boleh tanwin. Paham? Apabila isim tersebut kemasukan alif lam, maka dibacanya al-baitu, tidak boleh tanwin. Jadi alif lam sama tanwin ini tidak bisa bertemu selamanya. Alif lam enggak boleh tanwin. Ya, dibaca tanwin enggak boleh ada alif lam. Antum paham sini? Enggak boleh al-baitun, ini salah. Secara kaidah dalam bahasa Arab. Nah, ini pembahasan pelajaran yang lalu. Nah, ada pertanyaan dulu di sini sebelum kita masuk ke dalam pelajaran yang baru. Paham ya? Jadi intinya kalau ada alif lam tidak boleh tanwin ketika mau baca. Baik, kita masuk ke pelajaran yang keempat. Darsul rabi'u. Sudah ada? Pelajaran yang keempat, pelajaran baru. Sudah ada? Baik, di dalam pelajaran yang keempat ini kita akan membahas tentang harfu jar. Harfu jar. Itu tentang huruf jar. Ya, apa itu harfu jar? Harfu jar adalah huruf yang yajurru harfu jar adalah huruf yajurul ismal ladzi ba'dahu, yaitu huruf yang menjarkan isim yang setelahnya.
Bil kasroh, dengan kasroh. Bil kasroh. Dengan kasroh. Contoh yang pertama di situ ada kata apa? Al baitu. Al baitu. Lihat di sini kata yang pertama dibaca apa? Baca dhammah, al baitu. Kemudian kata kedua kemasukan huruf jar, yaitu apa? Fi, ya. Fi. Fil baiti. Isim ini kemasukan huruf jar. Betul? Maka huruf jar ini menjarkan, mengkasrohkan isim setelahnya selamanya. Kalau isim tersebut kemasukan apa? Kemasukan huruf jar, maka dibacanya kasroh. Ini huruf jar ini. Fil baiti. Kenapa kasroh? Karena kemasukan huruf jar. Fi. Paham? Fil baiti. Paham ya? Di antara huruf jar min huruf jari, di antara huruf jar fi. Kemudian yang kedua apa itu? Ala. Untuk sementara ada dua dulu di sini pembahasannya huruf jar. Ala. Maka ini huruf jar. Huruf jar namanya. Dah, huruf jar ini mengkasrohkan isim setelahnya. Paham? Contohnya di sini, fil baiti dengan kasroh. Kenapa kasroh? Karena ada huruf jar, yaitu fi, yang artinya di dalam. Paham di sini? Paham? Jadi huruf jar ini menjarkan isim setelahnya dengan kasroh selamanya. Ya, selamanya. Kalau isim tersebut kemasukan huruf jar, maka dibacanya kasroh. Fil baiti. Kemudian apalagi? Fil masjidi. Dibacanya kasroh ini. Fil masjidi. Kenapa kasroh? Karena kemasukan huruf jar, yaitu fi. Ini namanya huruf jar. Ya. Jar. Nah, di antara huruf jar adalah fi ala. Untuk sementara dua dulu. Di antara huruf jar fi ala. Fi ala ini mengkasrohkan isim setelahnya selamanya. Namanya huruf jar itu postanya. Ya? Iya, mim, la, ka, bi. Iya, banyak, tapi untuk sementara di sini dua dulu. Ya. Kita bahas dua dulu. Ya. Insya Allah banyak, insya Allah. Ya. Biar majrur ya, Ustaz ya. Iya. Untuk sementara di dalam pembahasan ini ada dua dulu, yaitu apa? Fi dan ala. Fi ala ini adalah huruf jar, menjarkan atau mengkasrohkan isim setelahnya. Paham sini? Dan tadi apa? Bi, ya. Bismillahi, kan dibacanya kasroh. Kenapa? Karena kemasukan huruf bi. Bi itu huruf jar. Paham? Naam. Ila juga ada. Ya? Ila min. Ila min itu huruf jar. An. Paham? Dari. Untuk sementara dua dulu di sini ya. Fi ala. Pelan-pelan pakai fi. Ya. Kalau ala artinya apa? Kalau fi Di atas. Di atas. Ala di atas, fi di dalam atau di. Fi itu di dalam. Ya, di dalam. Fil masjidi di dalam. Jadi dalam pembahasan di pelajaran yang keempat ini kita akan membahas tentang huruf jar. Itu apa? Huruf jar yang dimana dia menjarkan, mengkasrohkan isim setelahnya. Paham ya? Nah, kemudian di sini juga kita akan membahas tentang domir, kata ganti. Ya, contohnya di sini, Aina Muhammadun. Aina artinya di mana? Aina di mana? Muhammadun, Muhammad. Aina ini su'alun anil makan.
Ayeuna ini pertanyaan untuk tempat. Ayeuna ini su'alun anil makan. Lil akil wa ghairil akil. Nah, ayeuna ini adalah apa? Su'alun, pertanyaan. Anil makan. Untuk tempat. Lil akil wa ghairil akil, untuk berakal dan yang tidak berakal. Ayeuna Muhammadun, di mana Muhammad? Paham? Ayeuna rizki, di mana rizki? Kemudian pertanyaan apa? Jawabannya apa? Kemudian jawabannya apa? Huwa fil ghurfati. Di sini ada domir huwa. Itu habis aina itu Pak Ustaz, itu harus tanwin, harus kasroh, atau harus nasab, atau gimana tuh Pak Ustaz? Harus marfu, tanda marfunya dhammah. Ayeuna Muhammadun. Oh, dhammah ya. Dhammah. Dibaca tanwin. Kenapa dibaca tanwin? Karena tidak ada alif lam tadi. Ayeuna Muhammadun, di mana Muhammad? Paham? Jadi tanwinnya tanwin dhammah ya Pak Ustaz? Betul. Dhammah. Kalau aina kitabi atau kitabun? Ainal kitabu dibaca dhammah. Ainal kitabu. Tidak tanwin ya. Tidak, kenapa? Ada alif lam tadi. Oh ya, di alif lam nggak boleh ini. Iya. Tanwin. Ini alif lam sama tanwin tidak akan bertemu selamanya. Ada alif lam tidak boleh tanwin. Dibaca tanwin nggak boleh ada alif lam. Paham? Nah, di sini aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Domir huwa, ini domir huwa ya dulu ala ghaib. Ghaib mufrad muzakkar, ahsan. Nah, domir huwa, domir itu kata ganti. Huwa yang artinya dia. Dia. Huwa itu kata ganti untuk dia. Ya dulu ala ghaib, yang menunjukkan kepada orang yang dibicarakan atau sesuatu yang dibicarakan. Paham? Huwa itu ghaib, dia gitu ya. Sesuatu yang dibicarakan. Paham? Paham ya? Ya dulu ala ghaib al-mufrad al-muzakkar. Menunjukkan kepada ghaib mufrad, menunjukkan tunggal. Dan muzakkar, untuk muzakkar, domir ini adalah untuk muzakkar. Makanya kita menjawabnya huwa. Huwa itu siapa? Muhammad. Aina Muhammadun? Huwa. Huwa itu Muhammad, itu dia. Pintam? Paham sini? Kata ganti tunggal. Kata ganti tunggal untuk ghaib, untuk sesuatu yang dibicarakan. Ketika tunggal. Paham? Kata ganti tunggal. Laki-laki. Ghaib. Sesuatu yang dibicarakan. Dia. Paham? Nah. Kalau dianya masih bisa kita lihat, kita ngomongin dia gitu. Iya, dia. Sesuatu yang dibicarakan kan? Dia. Pokoknya dia. Paham? Paham ya? Huwa, dia. Aina Muhammadun? Dia fil ghurfah. Dia di ruangan itu. Paham? Nah, domir huwa itu ya dulu ala ghaib, menunjukkan kepada sesuatu yang dibicarakan. Al-mufrad untuk mufrad, tunggal. Kemudian muzakkar untuk laki-laki. Makanya di sini aina Muhammadun. Jawabannya huwa. Huwanya kembali kemana? Ke Muhammad. Huwa. Pakai kata ganti. Paham? Huwa fil. Di sini ada huruf jar di sini. Fil ghurfati. Ghurfah. Di sini ini bacanya kasrah atau fathah?
kasroh. Kenapa? Kemasukan huruf jar itu fi. Paham? Fil ghurfati. Nah, Muhammad itu di ruangan. Paham? Boleh jawabannya pakai dhamir, boleh juga pakai isim zahir. Boleh. Aina Muhammadun? Muhammadun fil ghurfati. Boleh gitu. Boleh juga aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Paham? Mungkin itu karena goib, kata-kata goib itu nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Kalau kelihatan bisa dalika atau hada kan? Itu kata ganti untuk orang juga. Domir yang dibicarakan. Huwa dia ya, dia itu dia. Kelihatan. Paham? Domir itu kan ada beberapa jenis. Ada domir mukhotob, itu yang diajak bicara. Kap, kamu, kum, antum, ya. Ada nanti kita pelajari. Anta mukhotob itu. Anta, anti. Yang diajak bicara anta, Langsung. ya. Antum kan itu kan. Nah. Kadang orang sering ngomongin kita antum. Antum, kamu, kalian, boleh. Kalau antum itu bentuk penghormatan kepada seseorang, antum. Kalau dalam bahasa Arab, antum itu kamu. Itu bentuk penghormatan, menghargai orang yang diajak bicara. Oh ente? Kalau ente nggak ada. Ente bahasa Betawi ya. Arab itu barang. Kalau bahasa Arab, anta, antum, anti. Kalau ante itu untuk laki-laki, anti untuk muannas, perempuan. Ada perbedaan di situ. Ana, kalau ana itu bisa digunakan oleh muzakkar dan muannas. Bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Ana. Ana, nahnu juga ada pesannya. Betul sekali, ahsan. Barakallahu fik. Betul sekali. Tapi di sini kita akan mempelajari tentang huwa terlebih dahulu ya. Huwa itu dhamir huwa. Paham sini? Paham ya? Ini mulai berpikir ya. mulai fokus. Nah, huwa. Kemudian di sini juga ada hiya. Hiya ini sebaliknya, kebalikan dari huwa. Paham? Nah, kita tulis saja. Ad-dhamir hiya ya dulu yang menunjukkan ala ghaib sama ghaib yang dibicarakan. Al mufrad muannas. Ini untuk perempuan. Ini adalah domir yang menunjukkan kepada sesuatu yang dibicarakan untuk mufrad dan muannas. Itu apa? Perempuan. Kalau huwa untuk laki-laki, kalau hiya untuk perempuan. Contohnya sini, aina aminatu. Aina aminatu. Di mana Aminah? Di mana Aminah? Ini perempuan kan? Hiya. Dia. Nah, dia fil matbakh, di dapur. Fil matbakh. Fil matbakhi. Dia di dapur. Hiya ini adalah domir yang menunjukkan kepada sesuatu yang dibicarakan untuk tunggal dan muannas untuk perempuan. Aina aminatu. Hiyanya kemana? Ke Aminah. Hiya fil matbakhi. Dia di dapur. Paham? Ini juga sama untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Paham? Paham ya? Ini juga sama, digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Contohnya apa? Ainal kitabu. Di mana kitab itu? Huwa ala maktab. Maktabi. Dia di atas meja. Dia itu kembalinya kemana? Ke Alkitab. Kenapa pakai huwa? Karena kitab ini muzakkar, laki-laki. Paham di sini? Paham? Nah, ini juga. Dulu mesti kita pelajari dulu itu tadi. Ya. Yang kita maktab tadi maktabi itu mana?
Gimana? Kan ala maktabi tuh kata Ustaz. Udah kita maktabi dan tadi hurufnya gundul semua tuh Ustaz. Iya. Kenapa dibaca al-maktabi? Ada ini huruf jar tadi. Iya, kalau ujungnya ngerti tuh. Yang itu kan misalnya tadi kita muka Karena kita sudah belajar ini. Dibacanya yang pertama yang udah belajar yang pelajaran yang dulu dibacanya maktab yang artinya meja. Meja bahasa Arabnya maktab. Kenapa? Karena sudah kita pelajari di pelajaran-pelajaran yang lalu. Ya. Paham? Nanti kita baca insyaallah. Kita jelaskan dulu terlebih dahulu apa tentang domir ini, domir kata ganti. Contoh yang tidak berakal di sini. Aina apa? Aina sa'atu. Aina sa'atu. Jam. Tanda muannas itu lihat di sini. Ada perbedaan antara muzakkar dan muannas. Tanda muannas itu ada ta marbutoh di ujungnya di sini. Ini menunjukkan bahwa isim tersebut perempuan. Tandanya apa? Nah, di ujungnya ada ta marbutoh. Paham? Nah, ini. Tanda muannas itu, tanda perempuan itu di ujungnya atau di akhirnya ada ta marbutoh. Paham? Aina sa'atu, maka jawabannya pakai huwa atau hiya? Hiya. Hiya, paham? Hiya itu kembali kepada sa'ah, karena sa'ah muannas perempuan. Hiya alas sariri. Hiya alas sariri. Kenapa ini dibaca kasroh? Karena ada ala itu huruf jar ini. Paham? Sariri di atas kasur atau di atas telanjang. Di sini yang dimaksud benda jamnya ya. Iya, jamnya. Waktu itu. Bukan, jam ini sebenarnya. Sa'ah. Aina sa'ah, di mana jam itu? Hiya ala sariri. Dia di atas ranjang itu. Bukan jam berapa itu. Bukan. Beda lagi kalau itu. Fi ayyi sa'atin al'an. Jam berapa sekarang? Beda itu. Nanti kita pelajari tentang jam berapa, ya. Kalau ini menunjukkan apa? Aina kan? Aina itu su'alun anil makan, pertanyaan untuk tempat. Digunakan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Aina Muhammadun, aina Aliyun, aina al-kitabu, di mana kitab, di mana Ali, di mana Muhammad, pakainya aina. Wawnya itu depan untuk wa aina sama aina dan mana? Dan Wa ini beda lagi, ada maknanya tersendiri itu dan. Wa aina dan di mana? Paham? Paham ya? Sariri itu dari sarirun ya. Sarirun. Kenapa di sini kasroh? Karena ini ada yang mengkasrohkan itu huruf jar ini. Ala sariri. Tapi kenapa enggak ala kenapa ada alif lamnya gitu? Ya, ini menunjukkan kepada marifah, sesuatu yang jelas tadi. Ini dijelaskan. Kalau dia nakiro, Ya. Jelas. Kalau nakiro itu belum jelas. Kasur yang mana ini nggak jelas. Kalau asariri kasur itu. Paham? Ini perbedaan tadi antara marifah dan nakiro. Nyambung di sini. Lupa lagi. Nyambung di situ ya. Penjelasannya tadi. dia harus semangat nih biar bisa jadi apa nanti pemandu umroh dan Insyaallah. Masyaallah. Barakallahu fiik. Iya, insyaallah. Paham sini ya? Nah, ini nyambung ini. Makanya belajar bahasa Arab itu harus apa? Kesenambungan. Terus paham nggak paham ikut terus. Ya. Iya, nanti juga depan diulang lagi terus. Oh, begitu. Pembahasan yang dulu itu gitu. Insyaallah. Kenapa belum misalkan belum memahami, bukan sulit bukan ya? Akan tapi baru menemukan. Baru belajar, baru pemula seperti itu. Alhamdulillah itu makrifat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ma'rifah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. lillahi juga marifat juga itu jar juga. Yang mana? Lillahi kan alhamdulillah. Iya, lillahi. Iya. Ma'rifah sesuatu yang jelas Allah Subhanahu wa taala. Lillahi.
Majrur berarti ya. Majrur, gak dibaca lillahin, gak gitu kan? Gak nakirah. Kalau nakirah dibaca tanwin. Makanya dibaca ma'rifah lillahi, gak tanwin. Nah, itu. Kalau nakirah itu sesuatu yang umum, syai'an, sesuatu apapun. Nah, kita baca terlebih dahulu. Anak akan menerjemahkan. Ya, di sini ada aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di ruangan. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir, nama orang ya. Huwa fil hammami, dia di toilet. Hammam itu toilet. Boleh ya di sini banyak toilet di apa? Ditempel dengan bahasa Arab hammam, al-hammam. Sana ya, hammam. Ada bahasa Arabnya itu. Ya, apa ya namanya? Hammam atau mirhad. Mirhad, boleh mirhad boleh, hammam boleh. Kalau tandas Malaysia ya, tandas. Nah. Kemudian wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi, dia di dapur. Matbakh itu di dapur. Ada restoran yang bernama matbakh ya. Matbakh itu oleh apa? Dapur. Kalau di Indonesia kan. Nah. Kemudian ainal kitabu, di mana kitab itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Nah. Kemudian wa aina sa'atu. Wa itu artinya dan. Aina sa'atu, di mana jam itu? Hiya, dia alas sariri, di atas ranjang. Paham sini? Jangan sampai lupa terjemahannya ya. Nah, ini sangat membantu sekali terjemahan itu. Ya, kita baca sama-sama dari atas dulu ya. Kita baca sama-sama dari atas. Saya terlebih dahulu kemudian ikuti. Al-baitu fil baiti al-masjidu fil masjidi al-maktabu alal maktabi as-sariru alas sariri aina Muhammadun huwa fil ghurfati wa aina Yasirun huwa fil hammami wa aina Aminatu hiya fil matbakhi aina al-kitabu huwa alal maktabi wa aina as-sa'atu hiya alas sariri. Nah, paham sini? Nah, kita bacakan satu persatu, kemudian terjemahkan. Silakan. Ya Pak. Silakan. Baca. Yang barusan. Ya. Yang kemarin. Belum ya? Belum. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar. Lanjutkan. Lanjut Pak. Masih. Oke. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia ada di dalam kamar mandi atau toilet. Sahih. Wa aina Aminatun, Nah, jangan dibaca tanwin. wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakh, dia ada di dapur. Sahih. Aina kitab, dan di mana buku itu? Huwa alal maktab, dia ada di atas meja. Sahih. Wa aina sa'atu, dan di mana jam itu? Hiya alal sarir, dia ada di atas ranjang. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Fadal Pak, silakan baca dari awal sampai akhir. Aina Muhammadun, dia di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia ada di ruangan. Sahih. Wa aina Yasirun, Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia ada di toilet. Sahih. Wa aina Aminatu, di mana Aminah? Dia fil matbahi, dia ada di dapur. Sahih. Ainal kitabu, di mana kitab itu?
huwa ala maktabi, dia ada di atas meja. Sahih. Wa aina sa'atu, di mana jam itu? Dia alas sariri, dia ada di atas ranjang. Ahsan, tabarakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Fadal Pak. Iqra dari awal sampai akhir. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia ada di dalam ruangan. Sahih. Wa aina Yasirun, Yasirun. wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, Sahih. dia ada di dalam toilet. Sahih. Kamar mandi. Sahih. Wa aina Aminatu, Aminatu. wa aina Aminatu, dia fil matbaghi, Matbakhi. matbaghi, dia ada di dalam dapur. Sahih. Ainal kitab, di mana kitab? Wa alal maktabi, dia ada di atas meja. Sahih. Ahsan. Wa aina sa'atu, di mana jam? Itu Jam itu. Dia alas sariri, dia ada di atas kasur. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Naam, fadl ya. Lanjutkan dari awal sampai akhir, baca. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Wa fil ghurfati, dia di ruangan. Sahih. Wa aina Yasirun, huwa fil hamami, dia di toilet. Sahih. Wa aina Aminatun, wa aina Aminatu, dia fil matbahi, dia di dapur. Sahih. Aina kitabu, di mana kitab? Wa alal maktabi, dia di atas meja. Sahih. Wa aina sa'atu, di mana jam? Dia alal sariri, dia alas sariri, dia di atas ranjang. Mumtaz, barakallahu fiik. Naam. Silakan Pak, baca. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati, dia di dalam ruangan. Sahih. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Sahih. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Dia fil matbaghi, dia ada di dapur. Sahih. Ainal kitabu, di mana buku itu? Wa alal maktabi, dia di atas meja. Sahih. Wa ainas sa'atu, dan di mana jam itu? Dia alas sariri, dia di atas ranjang. Masyaallah, mumtaz, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Fadal Pak, baca dari awal sampai akhir. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Wa fil ghurfati, dia di dalam ruangan. Sahih. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Wa fil hammami, dia di dalam kamar mandi. Sahih. Wa aina Aminatu, di mana Aminah? Dia fil matbakhi, dia di dalam dapur. Sahih. Ainal kitabu, di mana kitab itu? Huwa ala maktabi, dia di atas meja. Wa aina sa'atu, di mana jam itu? Dia ala sariri, dia di atas ranjang. Masyaallah, mumtaz, barakallahu fiik. Naam, fadal Pak, silakan baca sampai dari awal sampai akhir. Aina Muhammad, huwa fi ghurfati, di mana Muhammad ada di ruangan. Wa aina Yasirun, wa aina Yasirun, huwa fil hammami, ia ada di toilet. Sahih. Wa aina
Aminatu hiya fil matbakhi. Di mana Aminah dia ada di dapur. Sahih. Ainal kitab huwa alal maktab. Alal maktabi. Di mana buku itu dia ada di atas meja. Sahih. Wa aina sa'atu wa aina sa'atu hiya ala sariri. Di mana jam di mana jam itu dia ada di kasur. Masyaallah, mumtaz, barakallahu fik. Fadhal. Ustaz, kalau asa itu jam tangan apa jam dinding atau ada jam yang lebih spesifik? Jam apa? Tangan. Yang tempel di dinding itu. Oh, jam dinding ya. Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfah, dia ada di ruangan. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia berada di toilet. Wa aina Aminatu, wa aina Aminatu, di mana Aminah? Hiya fil matbakhi, dia berada di dapur. Ainal kitabu, di mana kitab itu? Sahih. Huwa alal maktabi, dia berada di atas meja. Sahih. Wa ainas sa'atu, di mana jam itu? Hiya alas sariri. Hiya alas sariri, dia berada di atas ranjang. Masyaallah, mumtaz, barakallahu fik. Kalau yang Aminah itu tidak ada alif lam, kenapa enggak ada itu? Nah, kita nanti akan pelajari ya, kenapa di sini dia tanwin. Kenapa? Karena dia nama perempuan. Al-alamul muannas la yunawwan. Nama perempuan itu tidak ditanwinkan. Khadijatu, Zainabu. Nah, dia termasuk kalau di dalam bahasa Arab mamnun nasarf. Mamnun nasarf, sorof tidak boleh tanwinkan. Dan kalau dia dikasrokan, maka maka tanda kasrohnya fathah. Kita sering membaca hadis ya, an Aisyata. Kenapa dibaca fathah? Karena dia mamnun sorof. Mamnun sorof itu dijarkan dengan fathah. Nanti kita pelajari. Kenapa di sini tidak tanwin? Karena dia termasuk nama perempuan. Nama perempuan itu la yunawwan, tidak boleh tanwin. Walaupun di sini tidak ada alif lam. Laki-laki ditanwin. Nah, laki-laki tanwin, adapun nama perempuan tidak boleh tanwin. Paham? Nanti kita pelajari setelah ini. Ada di halaman 23. Insyaallah. Baru menemukan ya. Bukan masalahnya sudah dijelaskan nih. Ada ma'rifat, ada nakiro. Kalau sudah ada alif lam tanwin. Betul. Tiba-tiba ini nggak ada alif lam tapi tanwin. Iya. Tapi ada tanwin juga. Betul. Pasti harus. Iya, jazakallahu khairan. Ini kenapa di sini tidak tanwin? Karena dia termasuk nama perempuan. Nama perempuan itu la yunawwan, tidak boleh ditanwinkan. Nah, kita insyaallah akan bahas. Nah, Fadhal, lanjutkan. Silakan. Aina Muhammadun wa fil ghurfati. Di mana Muhammad? Dia di dalam ruangan. Wa aina Yasirun wa fil hammami. Di mana Yasir? Dia di dalam toilet. Sahih. Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakh. Di mana Aminah? Dia di dalam dapur. Nah. Ainal kitabu huwa alal maktab. Disempurnakan ya, ketika baca sempurnakan. Apakah fathah, dhamma atau kasroh. Jadi kita mengetahui kedudukannya. Oh, ini majrur. Kenapa majrur? Karena kemasukan huruf jar tadi. Ala. Nah, mengetahui. Huwa alal maktabi. Di mana buku itu? Dia di atas meja. Wa aina sa'atu hiya alas sariri. Di mana jam itu? Dia di atas ranjang. Sahih, ahsant. Barakallahu fiik. Silakan, Pak.
Aina Muhammadun, di mana Muhammad wa fil ghurfati, dia di ruangan. Wa aina Yasirun, di mana Yasir, wa fil hammami, dia di kamar mandi. Wa aina Aminatu, di mana Aminah, ya fil matbakhi, dia ada di dapur. Aina kitabu, di mana kitab itu, huwa alal maktabi, dia ada di atas meja. Wa aina sa'atu, di mana jam itu, dia alas sariri, dia ada di atas ranjang. Masyaallah, mumtaz, barakallahu fiik. Nah, ada? Mau coba? Enggak. Silakan, Pak. Fadhal. Aina Muhammad, di mana Muhammad, huwa fil ghurfati, dia di dalam ruangan. Wa aina Yasirun, di mana Yasir, dan di mana Yasir, huwa fil hammam, dia di dalam toilet. Wa aina Aminah, dan di mana Aminah, dia fil matbakhi, dia di dapur. Aina kitabu, di mana kitab itu, huwa alal maktabi, dia ada di atas meja. Wa aina sa'atu, dan di mana jam itu, dia alas sariri, dia ada di atas ranjang. Naam, barakallahu fiik. Kita akan lanjut kepada latihan ya, tamarin. Di sini ada ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah, ajib itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. As'ilah, pertanyaan-pertanyaan al-atiyati berikut ini. Nah, jawab ya, jawab langsung ya. Saya bertanya kemudian jawab. Ainal kitabu? Satu-satu ya. Ainal kitabu? Sahih. Kemudian berikutnya Pak. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Sahih. Pak, siap? Nah, dibuka. Itu. Aina sa'atu? Jawabannya? Aina sa'atu? Dia fil matbahi. Fil matbah, sa'a fil matbah. Sahih, labasa bih, tidak apa-apa. Sa'atu fil matbah, jam itu ada di dapur. Naam. Sahih. Aina Yasirun? Ajib. Aina Yasirun? Holas. Giliran berikutnya. Sudah. Satu-satu. Huwa fil hammam. Sahih, huwa fil hammami. Aina Aminatu? Dia fil matbakhi. Sahih. Aminatu fil ghurfati. Ini sudah kita pelajari. Aminatu fil ghurfati, jawabannya antara nama aula. Kalau ada pertanyaan hamzah istifham. Aminatu fil ghurfati, jawabannya silakan Pak. Naam. Hiya Fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati, apakah Aminah itu ada di ruangan? Naam Aminatu fil ghurfati. Boleh. Naam Aminatu fil ghurfati, atau pakai domir tadi. Naam hiya. Naam hiya fil ghurfati. Ahsanta, barakallahu fiik. Naam, lanjutkan. Ayasirun fil matbakhi? La. Yasir hammam. Yasir Fil hammam. Naam, sahih. La yasirun fil hammam, atau pakai domir. La. Huwa Fil hammam. sahih, ahsanta. Naam. Di sini ada pertanyaan man fil ghurfati. Man itu kan soalun Lakil. Pertanyaan untuk yang berakal. Ismi istifham lil akil. Kata tanya untuk yang berakal. Man fil ghurfati. Boleh. Muhammadun fil ghurfati atau fil ghurfati Muhammadun. Sama ya? Sama.
Ahsanta. Nah, kemudian waman fil hammami. Ajib ya akhi, jawab. Nomor 9, waman fil hammam. Fil hammami yasirun. Ahsanta, barakallahu fik. Nomor 10 ini. Mada ini ismu istifham li ghairil aqil. Tentu jawabannya yang tidak berakal. Paham? Mada alal maktabi. Mada alal maktabi. Apa yang ada di tas itu? Alal maktabi. Kitabun. Alal maktabi kitabun. Paham sini? 6. Ahsanta. Nomor 11. Mada ala sariri. Al-akh, fadal. Ala sariri as-sa'ab. Masyaallah, mumtaz. Pindom? Paham ya? 6. Kita lanjutkan ke latihan yang kedua. Iqra, apa arti iqra? Bacalah, waktub dan tulislah ma'a bersama dhabti memberikan sakal awakhiri di akhir-akhir al-kalimati kata-kata berikut ini. Nah, langsung aja kita baca. Fadhal. Al-madrasati. Apa ini? Guru. Sekolah. Ini mas sekolah. Madrasatu. Al-madrasatu. Sahih, ahsan. Fadhal, Pak. Silakan lanjutkan. Kata berikutnya. Fil madrasatu. Kenapa madrasatu? Fil madrasati. Kenapa dibaca kasroh? Ada fi, ya. Fil madrasati dibacanya kasroh. Ahsan. Fil baiti. Ahsan, tabarakallahu fik. Fadhal, lanjutkan. Al baitu. Sahih. Al ghurfatu. Sahih. Al hamamu. Sahih. Mitbakhi. Filmat. Filmat bakhi. Sahih. Filmat bakhi. Lanjutkan. Al-kitabu. Al-maktabu. Al-maktabu. Sahih. Lanjutkan. Al-kursi. Al-maktabi. Sebelah kanannya. Al-maktabi. Alal maktabi. Sahih. Fadhal. Al-kursi. Sahih. As-sariru. Nah, silakan. Al-kitab. Sahih. Fil masjidi. Ahsan. Pintu mata? Isim ini apabila kemasukan huruf jar maka dibacanya kasroh. Pindom? Paham? Nah. Lanjutkan. Di sini ada ikra waktu. Bacalah dan tulislah. Baca, kemudian terjemahkan. Giliran siapa? Silakan nomor 1. At-talabu. At-talibu. At-talibu fil jami'ati. Jami'ati. Sahih. Ini yang tadi saya tanya ke Pak Ustaz nih. Ini kita nentuin hurufnya. Iya. Sebelumnya ini sudah kita belajar ya tadi ya. Kita ikuti dari awal ikuti. Ya, ikuti murojaah ya. At-talibu fil jami'ati. Terjemahkan apa? Terjemahnya? Apa tolib? Siswa itu di dalam kelompok. Universitas. Jamiah itu universitas. Di universitas. Nah, silakan nomor 2, Pak. Ar-rijal. Bukan rijal ini. Ingat-ingat ya bacanya ya. Ar-rajulu Fil masjid. Sahih. Ahsanta. Terjemahkan. Laki-laki itu di masjid. Sahih. Ahsanta. Nomor 3. Aina
Nah, ingat ta ini termasuk apa? Huruf syamsiah atau qamariyah? Syamsiah. Bukan ainat. Bacanya ainat. Sahih. Dal ini huruf apa? Syamsiah atau qamariyah? Syamsiah. Fiddukani. Ahsanta. Terjemahkan. Aina tajiru? Apakah dia pedagang? Di mana? Di manakah pedagang itu? Sahih. Dia Di toko. 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 Ada di toko. Sahih. Ahsanta. Ingat-ingat ya bacanya ya. Nah, silakan lanjutkan Pak. Nomor 4. Al-qalamu alal maktabi. Sahih. Terjemahkan. Pena itu di atas meja. Sahih. Ahsanta. Silakan lanjutkan nomor 5. Aina Zainab? Zainabu, Zainabi, Zainaba. Zainabu. Gitu. Lengkapi. Zainab. Dia fil Ghurfati. Sahih. Tarjim. Manakah Zainab? Sahih. Dia sedang ada di ruangan. Sahih. Ahsanta. Silakan nomor 6. Ainal waroki. Ainal waroku. Huwa alal maktabi. Di mana? Di mana kertas itu? Dia ada di atas meja. Sahih. Ahsanta. Silakan Al-Akh nomor 7. Aina mudarrisu Sahih. wa fil fasli. Di mana guru itu? Dia di Dalam kelas. Ahsanta. Barakallahu fiik. Silakan lanjutkan. Nomor 8. Fasli itu kelas. Ruangan. Sahih. Ahsanta. Mirhad toilet. Lanjutkan. Dibaca dhamma atau kasroh? Asyamsu. Bisama'a, bisama'u. Bisamai. Bisamai. Terjemahkan. Matahari dan bulan di langit. Sahih. Ahsanta. Nah, lanjutkan. 10 ya. Manfil fasli. Tarjim. Siapa yang ada di dalam kelas? Ahsanta barakallahu fiik. Fahim ada? Paham sini? Kalau as-samsu wal qamaru ketika alas sama iya. Bisama. Kita menunjukkan ada di mana? Di langit. Ada langit. Nah, di langit. Pintam? Di langit. Jadi bukan bisa ma'i besar. Ya. Kalau di alas sama berarti di atas langit. Itu di dalam kan? Ya, bisama. Di dalam. Terserah bahasa apa? Bisama bukan di atas langit. Bisama. Bisama. Kenapa dibaca kasroh? Ada fi di situ. Ada huruf jar yang mengkasrohkan isim setelahnya, yaitu fi. Fisamai di langit. Nah, paham sini? Jadi fil mirhad itu apa ya? Fil mirhad di dalam toilet. Toilet sama. Mirhad sama hammam sama. Kalau mirhad itu ya lengkap. Lengkap mirhad itu. Ada itunya kan? Oh ya banyak itu. Kamar mandi ya. Nah, paham sini? Ya maksudnya pisama itu di atas ya. Maksudnya di langit lah. Berarti di langit. Nah. Ada pertanyaan? Izin minum dulu. Ya. Bismillah.
Sudah paham di sini? Pembahasan tentang huruf jar. Huruf jar itu apa? Mengkasrohkan isim setelahnya. Selamanya itu. Apabila isim tersebut kemasukan huruf jar, maka dibacanya kasroh selamanya. Di antara huruf jar ya, untuk sementara ada berapa ini? Ada 2. Fi dan ala. Fi artinya di dalam atau di, ala di atas. Paham? Nah, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, yaitu A. Dengan siapa sekarang? Yang baca? Silakan, Pak. Muhammadun. Aminatu. Nah, di sini kita akan mempelajari apa yang disampaikan oleh Bapak Dadan ya. Tadi ya. Kenapa sih di sini Aminatu dibaca Aminatu gak tanwin kan? Gak tanwin. Di sini kita akan tulis bedanya. Nah, di sini kaidahnya al-alamul muannatsu la yunawwanu. Nama perempuan itu tidak ditanwinkan. Nama perempuan itu tidak ditanwinkan. Contohnya di sini Aminatu. Nah. Kemudian apa? Zainabu. Fatimatu. Nah, ini nama muannas itu, nama perempuan itu tidak boleh ditanwinkan bacanya ketika kita baca. Silakan lanjutkan, Bapak. Khalidun. Khalidun sampingnya. Zainabu. Nah, ini nama perempuan tidak boleh tanwinkan. Lanjutkan, Pak. Hamidun. Fatimatu. Sahih. Fadhal. Yasirun. Sahih. Maryamu. Ahsant. Fadhal, Pak. Ammarun. Sahih. Aisyatu. Silakan lanjutkan. Sa'idun. Khadijah. Sahih. Fadhal. Aliyun. Sofiyatu. Sahih. Fadhal. Ruqayyatu. Pahamnya di sini? Pendek ya ini ya. Al-alamul muannas la yunawwan. Nama perempuan tidak boleh tanwinkan ketika kita baca. Kalau diimplementasikan di nama kita, nama di Indonesia, misalnya Rudiun, apakah sesuai namanya Rudi aja? Ismi Rudi. Enggak, itu namanya nama Ajami, bukan Arab. Rudi, enggak apa Rudi. Ya, enggak kemudian didombakan. Rudiun. Rudi Sunda. Kalau itu dinisbatkan kepada daerah bisa Sundawiyun, orang Sunda. Susah nanti orang Barat. Stephen jadi Stephenun. Sahih, ahsan. Hanya nama Arab aja. Nama Arab. Nah. Tapi kalau namanya Abdul Jabbar. Berarti itu kan nama Arab kan? Ya. Abdullah. Dan ada nama dari diambil dari Arab, ada juga yang diambil dari daerah kan? Sunda, ya. Nah,
Tapi sekarang udah banyak ya, banyak nama diambil dari Arab. Kalau dua suku kata misalnya Muhammad Irfan itu bukan Muhammadun Irfan. Enggak, itu namanya nama kembalikan ke daerah. Namanya kan Arab nih. Iya, Muhammad. Muhammadun boleh, Muhammad boleh. Tapi kalau di kita kan sering disukunkan kan, Muhammad, enggak, kemudian Muhammadun enggak kan? Sering memanggilnya Muhammad, itu berarti panggilan nama daerah. Muhammad, tapi itu diambil dari Arab. Paham ya? Muhammad Irfan. Enggak kemudian Muhammadun Irfa nun gitu. Ya, enggak. Kembalikan kepada daerah gitu. Muhammad Irfan. Ini tuh dalam konteks conversation atau dalam konteks apa ya? Misalnya kalau Hamzah, namanya saya Hamzah, dalam nama Arab tuh. Jadi gimana ya? Ya kalau di kita mungkin Hamzah. Tapi kalau diarabkan ya Hamzatu. Kalau tapi kita kan sering memanggil itu enggak lengkap ya. Hamzah kalau di kita. Tapi kalau di Arab mungkin bisa jadi secara lengkap. Hamzatu, Abdullah. Gitu kan? Abdullahi. Ya, Muhammadun kan. Ya. Bisa kalau di Arab. Tapi kalau di kita kebiasaan kita mungkin gitu ya. Enggak dilengkapi. Disukunkan kan? Muhammad, Hamzah, Ali kan? Enggak dibaca Aliyun. Ali. Sepertinya kalau dalam percakapan biasa, kalau hanya manggil bisa aja di Hamzah kan gitu. Tapi kan ini untuk mengetahui posisi dia sebagai apa, ujar atau apa. Ketika dalam satu kalimat itu harus memenuhi itu. Ya kalau itu dikaitkan ke dalam bahasa Arab bisa. Ya Muhammadu, ya. Muhammadun boleh. Ya. Nah, tapi kalau dia bahasa daerah Muhammad Irfan, ya tidak kemudian apa didomahkan atau apa. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Paham ya? Kalau di dalam orang Arab itu lagi ngobrol sama orang tersebut, manggilnya itu ditasdidkan atau gimana? Ya kalau orang Arab ya kalau dia nggak tahu namanya biasanya mereka akan memilih Abdullah. Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Ya biasanya gitu kalau mereka nggak kenal. Kalau mereka kenal ya Muhammadu. Berarti kita kalau ketemu Askar nggak tahu namanya Abdullah. Karena mereka kalau nggak kenal orangnya. Karena kebiasaan orang Arab itu namanya cuma satu, nggak banyak. Ya. Tapi kalau kita kan banyak, ada 3 nama, kadang-kadang Muhammad, Irfan, Sanusi misalkan itu. Kalau orang Arab biasanya namanya itu satu, Said, Abbas, ya gitu, satu-satu. Nggak kemudian 2 atau 3 enggak. Umar, ya satu-satu. Ibrahim. Tapi kalau di kita kan banyak ya, sampai 4 nama di situ ada diborong semuanya. Ya. Jadi kalau Muhammadun, saya lagi ngomong nih sama Muhammadin, lagi ngomong. Bahasa Arab atau bahasa Arab? Ya Muhammadun atau ya Muhammad? Ya Muhammadu. Boleh juga disukunkan boleh. Ya Muhammad boleh. Atau dibaca doma. Ya Muhammadu. Kalau dun itu berapa konteksnya? Gimana? Kalau Muhammadun itu kalau lagi gimana? Kalau dia tidak ada yang apa atau tidak ada yang menjarkan, tidak ada yang mengkasrokan, tidak ada yang mempatahkan. Hukum asalnya isim itu domah. Hukum asalnya dibaca domah. Kecuali ada yang mengkasrokan seperti ini. Kenapa dibaca kasro? Karena ada yang mengkasrokan itu apa? Huruf jar ini. Paham enggak? Kembalikan kepada asal. Muhammadun dibaca domah. Karena apa? Karena tidak ada yang mengkasrokan, tidak ada yang mempatahkan. Kembalikan ke asal. Itu hukumnya apa? Domah. Muhammadun. Enggak ada yang mempatahkan hurufnya. Enggak ada yang mengkasrokan. Mana yang ya mengkasrokannya? Kalau ini kan ada yang mengkasrokan apa? Huruf jar ini. Kenapa dibaca kasroh? Karena kemasukan huruf jar ini. Alas-sariri. Hukum asalnya dia domah. As-sariru. Kan gitu kan? Dibacanya as-sariru. Dia bisa dibaca kasroh karena apa?
Ada huruf jar, ada yang menjarkan. Paham? Tapi hukum asalnya dhamma. As-sariru, al-baitu, kan tadi di awal al-baitu. Ketika kemasukan huruf jar tadi fi, maka dia dikasrohkan fil baiti. Kenapa kasroh? Karena kemasukan huruf jar itu fi. Paham ya? Nah, nanti kita akan pelajari ada yang mempatahkan. Kenapa dibaca patah? Nanti kita pelajari. Paham? Kita tahu nanti kenapa sih ini dibaca dhamma, kenapa sih kita ini kita membaca kasroh, kenapa sih ini isim ini dibaca fathah, ya, itu semuanya ada kaidahnya. Nah, ada yang lain? Sudah ya? Jadi pembahasan hari ini ada dua ya. Yang pertama huruf jar, yang kedua al-alamul muannas la yunawan. Nama perempuan itu tidak ditanwinkan. Ini kaidahnya ya. Setiap ada nama perempuan tidak boleh ditanwin ketika kita membaca. Paham ya? Lihat lagi ya. Iqra waktub ma'adab ti awakhir kalimat. Bacalah dan tulislah ma'a bersama dhabti memberikan syakal atau harokat awakhir kalimat, di akhir-akhir kata-kata tersebut. Giliran siapa? Nah, fadhol. Hamidun. Paham sini? Dibaca tanwin hamidun. Silakan. Zainabu. Kenapa Zainabu dibaca enggak tanwin? Nah, muannas. Paham sini? Nah, silakan. Aminatu. Ini hukum asalnya kan dibaca dhammah. Hukum asalnya dibaca dhammah. Isim itu hukum asalnya dibaca dhammah. Naam, silakan. Amirun. Ammarun sahih. Fadhol. Sa'idun. Oh, Saidun ya. Lagi nih, bukan Saidah. Kalau Saidah ada tamar buturnya di ujungnya. Oh iya, kata tamar Saidun. Saidun. Sahih. Ahsan. Fadhol. Fatimah tu Maryam. Yang udah satu nama. Bahasanya Fatimah tu Maryam. Enggak apa. Fatimatu. Fatimah. Dasarnya orang Arab itu tidak ada dua nama. Ini enggak ada komanya. Nah, Fatimatu satu nama. Nah, lanjutkan. Maryamu. Sahih. Aliyun. Sahih. Khalidun. Nah, fadhol. Abbasun. Sahih. Aisyah tu sahih. Sahih. Sofia. Nah, Sofia tu. Lanjutkan. Khadijah tu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran di pelajaran yang keempat. Mayoritas kalau nama perempuan itu di belakangnya tamar butoh ya. Betul, ada yang tamar boto, ada yang tidak. Seperti Zainabu, enggak ada tamar boto, tapi dia nama perempuan, Zainabu. Tapi kebanyakannya pakai apa? Tamar boto. Khadijah tu, Aisyah tu. Nah. Paham? Sini. Kita cukupkan dulu. Atau lanjut nih? Lanjut aja, masih kuat? Satu halaman. Satu halaman ini ya? 3 halaman lagi Ustaz. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan ini. Nah, di sini kita akan mempelajari huruf jar juga. Ya. Di antaranya apa? Min dan ila. Berarti kita akan mempelajari huruf jar itu apa? Min dan ila. Min yang artinya dari, ila artinya ke.
Jadi di antara huruf jar ini ada fi, ala, min, ila. Ini di antara huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar ini apa? Mengkasrokan isim setelahnya. Mengkasrokan isim setelahnya, yaitu fi, ala, min, ila. Fi yang artinya di dalam, ala yang artinya di atas, min yang artinya dari, ila yang artinya ke. Nah, contoh di sini minal baiti, dari masjid. Dari rumah. Afwan. Minal baiti, dari rumah. Nah, ini. Minal baiti, dari rumah. Nah. Kemudian ilal masjidi, ke masjid. Huruf-huruf jair ini apa? Mengkasrokan isim setelahnya. Minal baiti ini. Ilal masjidi dibaca kasroh. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar ini. Min, ila. Paham? Itu tambahannya ada 2. Berarti ada 4 semuanya ya. Untuk pelajaran hari ini. Fi, ala, min, ila. Ini termasuk huruf-huruf jar yang mengkasrokan isim setelahnya. Ini selamanya ya, selamanya. Kalau isim tersebut kemasukan huruf jar, maka dibacanya kasroh selamanya. Jangan ragu ketika baca. Ketika baca Arab gundul, kemasukan huruf min isim tersebut, maka dibacanya kasroh. Jangan ragu. Nah, nah, di sini ada minal baiti ya, minal baiti. Asalnya kan mi'nal ya. Min'al kan? Min'al ya. Kenapa nih dipatahkan di sini? Karena tidak boleh apa bertemunya 2 sukun. Jadi ini dipatahkan minal baiti, bukan minal gitu ya. Berat. Tidak boleh bertemunya 2 sukun. Jadi ini dipatahkan minal baiti. Nah, asalnya min al. Nah, di sini kita mendapatkan hiwar, percakapan di sini ya. Saya terjemahkan terlebih dahulu ya. Min aina anta. Min artinya apa? Dari. Aina di mana? Anta kamu. Anta itu kamu. Domir kamu. Dari mana kamu? Min aina anta. Dari mana kamu? Ketika ada orang datang yang tidak kita kenal, min aina anta. Dari mana kamu? Ana, ini domir juga. Domir ana yaitu aku. Saya. Ana, saya minal Yabani, dari Jepang. Dari Jepang. Jaban ini dari Jepang ya, jauh sekali ya. Yabani, Jepang. Ingat ya, anta untuk domir kamu, ana untuk domir saya. Ana, saya. Kemudian wa min aina ammarun, Indonesia. Wa atau artinya apa? Wa dan. Min dari, aina mana, ammarun Ammar, dan dari mana Ammar? Wa min aina ammarun, dan dari mana Ammar? Huwanya kembali ke siapa? Ammar. Dia minasin, dari Cina. Sin dari Cina. Minasini dari Cina. Minasini, si. Minasini dari Cina. Kalau di bawah tasjid itu dibacanya di bawah. Nah, kasroh. Kenapa nama bisa berganti, Ustaz? Ya. Kenapa nama bisa berganti? Nama. Ya ini kan Cina. Kenapa mereka nggak bilang Cina aja? Bilang Cina gitu. Enggak. Wallahu alam ini ya. Mereka menyebutnya orang Cina sin. Sama di Cina itu sin. Mungkin sulit yang mengucapkan Cina, mungkin sulit ya. Kenapa kita panggilnya Inggris? Padahal England. Ya wallahu alam itu mungkin ya. Nah, ada Belanda.
Masing-masing negara punya Iya, di Belanda kan di Ya walau alam ya, mungkin itu kebanyakan orang Arab mengatakan orang Cina sin ya sin. Atau mungkin ya sulit mengucapkan Cina misalnya sulit.